Hai guys, balik lagi ke YouTube aku. Jadi hari ini aku mau berbagi pengalaman tentang vaksin COVID karena aku udah menyelesaikan vaksin COVID yang dosis pertama dan dosis kedua. Jadi di sini aku mau ngasih tahu prosedurnya pas kalian mau suntik dan efek samping apa aja yang aku rasain. Nah di sini aku dapat kartunya kalau udah selesai vaksin gitu. Nanti di sini tuh ada buktinya gitu kalau kalian udah selesai vaksin. Ini data dirinya gitu. Nah ini bukti-bukti kalau kalian udah vaksinnya gitu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi tentang isi kartu ini aku bakal jelasin di cerita pengalaman aku. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu dulu untuk vaksin yang pertamanya, dosis yang pertamanya itu aku suntik tanggal 7 Februari 2021, itu hari Minggu. Jadi yang pertama kalian pastiin dulu kalau nama kalian tuh udah terdaftar gitu. Terus habis itu kalian datang kemarin aku tuh ke puskesmas yang emang dia tuh terdaftar menyediakan vaksin untuk COVID itu. Kemarin aku itu suntiknya itu di puskesmas kecamatan Jagakarsa di situ. Terus abis itu untuk prosedurnya sendiri kalian datang ke situ. Waktu itu dia buka tuh dari jam 8 sampai jam 1. Tapi jam 12 mereka istirahat. Terus habis itu datang ambil antrian, nomor antrian, terus nanti kalian isi identitas diri kalian, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang bakal kalian isi dan nanti akan dikonfirmasi di dalam. Terus habis itu setelah ambil nomor, kalian dicek dulu identitasnya kayak nomor KTP, terus nanti ditanya nama dan lain-lain, pokoknya menyesuaikan dengan KTP kalian gitu. Nanti kalian kasih KTP-nya, terus dicek gitu identitasnya benar nggak sih gitu. Terus habis itu nanti kalian nunggu dipanggil nomor kalian gilirannya untuk di anamnesis atau ditanya jawab sesuai dengan yang ada di formulir itu yang udah kalian isi gitu. Isinya itu formulirnya contohnya tuh kayak kalian punya riwayat penyakit nggak, kayak hipertensi, gagal jantung, terus penyakit paru-paru, terus ada alergi atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus habis itu ditanya juga kalian pernah positif COVID atau enggak, terus pernah kontak sama yang positif COVID atau enggak, di keluarga ada yang positif atau enggak, terus kalian pernah swab apa enggak, kalau pernah itu kapan dan hasilnya gimana. Terus habis itu ditanya juga apakah pernah ada riwayat perjalanan keluar kota selama 2 minggu terakhir. Kalau kalian ada riwayat perjalanan keluar kota, kalian diminta untuk swab dulu demi kepentingan kalian juga. Terus kalau misalnya kalian pernah positif, kalian tuh bisa melakukan vaksinnya itu 3 bulan setelah kalian sembuh gitu. Seingat aku sih gitu ya. Terus habis itu kalian tuh harus jujur, harus jawab jujur sejujur-jujurnya pertanyaan ini, karena ini tuh penting banget, bakal berefek sama vaksinnya nanti gitu. Jadi benar-benar harus jujur banget, nggak boleh ada yang dimanipulasi atau apapun itu, karena itu penting banget pertanyaannya gitu. Terus habis di anamnesis kalian di tensi gitu, tensi kalian berapa, normal apa enggak gitu. Terus habis itu dicek juga suhunya gimana. Terus oh ya, sama ditanya juga kalian pernah ada keluhan kayak batuk pilek, demam, atau pokoknya keluhan-keluhan COVID dalam waktu dekat ini atau 2 minggu belakangan ini gitu. Terus abis kalian di anamnesis, kalian nunggu lagi di tempat tunggu. Nanti tunggu dipanggil lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ini kalian tuh bakal kayak konfirmasi lagi gitu loh, pertanyaan-pertanyaan kalian yang pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanya lagi itu dikonfirmasi lagi, dipastiin lagi, bener-bener harus jujur juga, pokoknya semua itu harus terbuka, harus jujur gitu. Setelah konfirmasi pertanyaan itu kalian bakal dipindah ke lantai atas lagi gitu. Itu kalian nunggu sebentar doang sih, waktu itu aku nggak terlalu rame. Terus nanti kalian dipanggil untuk dikonfirmasi lagi identitasnya.
identitas kalian, pokoknya kalian nyerahin KTP lagi, terus nanti kayak diketik daftarin gitu sama petugas sananya, terus dimintain nomor handphone, KTP, pokoknya konfirmasi identitas lagi. Terus abis itu kalian nunggu deh, tinggal nunggu untuk masuk ke ruang suntiknya itu gitu. Aku nunggu cepet banget sih, soalnya aku nggak ngantri, bener-bener nggak terlalu rame sih waktu itu. Terus abis itu nggak lama, sekitar ya 10 menitan lah aku masuk ke ruang suntiknya itu. Nah, pas kalian masuk ke ruang suntik itu, kalian tuh sebelum disuntik ditunjukin dulu tuh botol vaksinnya itu nih, kayak gini botol vaksinnya yang aku dapat. Itu ditunjukin dulu ke kalian dosisnya berapa, terus mereknya apa. Di sini aku suntik pakai merek Sinovac waktu itu. Terus habis itu expirednya berapa, dan ini tuh masih baru gitu, jadi bener-bener ditunjukin ke kalian banget sebelum disuntikin ke kalian. Terus habis itu ya udah, dokternya siap-siap untuk nyuntik. Terus kita siap-siap juga karena harus buka lengannya juga. Itu suntiknya itu di lengan kiri, dan untuk suntiknya itu intramuskular di lengan kiri atas. Jadi ini saran aku buat kalian yang berhijab atau mungkin yang gak berhijab juga kali ya, itu kalau kalian mau vaksin, kalian lebih baik pakai kardigan atau outer gitu, supaya pas dibuka tuh gampang gitu. Lebih baik cari baju yang mudah untuk diangkat sampai atas gitu, karena disuntiknya tuh di bagian lengan atas ini. Terus abis itu udah nih kan disuntik, itu disuntiknya tuh cuman kayak sebentar doang gitu, kayak biasa, suntik biasa aja. Cuman berasa sih pas disuntik gitu, karena kan intramuskular juga. Untuk rasa suntiknya itu yang pertama sama yang kedua itu menurut aku lebih sakit yang kedua. Terus habis itu udah selesai disuntik, kalian disuruh tunggu di suatu ruangan gitu. Nanti kalian tuh kayak bakal dipanggil gitu nama kalian. Nah, botolnya itu kalian bawa. Waktu yang suntik pertama itu aku botolnya dikasih ke aku, terus nanti aku serahin ke petugas yang ada di ruangan untuk nunggunya itu. Terus nanti kita tinggal nunggu giliran dipanggil yang udah disuntik gitu. Dipanggil terus kayak nulis data diri di sana kalau kita tuh udah disuntik. Terus nanti kita diisi identitas yang ada di kartu ini. Nih, ini tuh isinya ada nomor registrasinya, ini nggak perlu, nanti yang ngisi tuh dari bagian sananya. Terus ada nama lengkap, alamat, terus tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan lokasi vaksinasinya tuh di mana. Sama ada nomor KTP di sini. Gitu. Nanti pokoknya setelah kalian vaksin, kalian bakal dapat kartu ini kan. Terus nanti kalian tuh pas tadi kan aku botolnya dikasih ke aku kan. Nah, itu tuh nanti di botolnya itu ada label kayak gini nih. Nah, ini tuh bakal ditempel di sini untuk kayak bukti ini tuh yang disuntikin ke aku gitu labelnya. Nah, terus di sini tuh ada dosis yang dikasih itu 0,5 mili, terus tanggal suntiknya, terus ini nomor batch vaksinnya itu yang ada di labelnya. Terus nama vaksinatornya itu yang nyuntikin kitanya tuh dokter siapa gitu, sama keterangannya. Untuk keterangannya itu ada rencana dosis keduanya, ada tanggal sama jamnya. Nah, di sini aku dosis suntik yang dosis keduanya itu tanggal 22 Februari 2021, itu hari Senin. Vaksinnya Sinovac Life Science, terus expirednya itu 2023 bulan 11 tanggal 3. Nah, terus kalian tuh nunggunya itu untuk observasi selama 30 menit. Jadi suntik yang pertama itu observasinya 30 menit. Terus yang vaksin yang kedua, dosis keduanya itu yang tanggal 22 itu observasinya 15 menit. Nah, kenapa sih kalian diminta untuk observasi? Itu tuh untuk nunggu dulu gitu, untuk lihat dulu reaksi yang bakal didapetin dari kalian setelah suntik itu gimana gitu, apakah ada reaksi negatif atau nggak ada gitu, untuk jaga-jaga gitu. Alhamdulillahnya sih pas kemarin suntik yang pertama sama kedua, untuk aku pribadi nggak ada masalah apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa selama observasi itu gitu. Jadi aman banget. Jadi kalau kalian udah aman dan nggak ada efek
apapun selama observasi, kalian boleh pulang dan bakal dikasih kartu ini gitu. Setelah dikasih kartu ini tuh kalian baru boleh pulang gitu. Terus nanti di kartu ini juga ditulisin ini guys, nomor telepon kontak yang bisa kalian hubungin kalau kalian ngerasa ada efek yang gimana gitu, mungkin yang parah atau yang gimana gitu. Makanya kenapa kalian di pertanyaan itu harus jujur, karena itu bakal berhubungan banget sama efek yang bakal kalian dapetin. Sekarang aku mau jelasin efek sampingnya dari yang vaksin pertama sama vaksin kedua. Yang pertama aku mau jelasin itu sebenarnya rasa disuntiknya sih. Untuk yang vaksin pertama itu sakit, tapi sakit biasa aja gitu, sedikit banget sakitnya dan kayak cuman berapa detik gitu. Terus yang kedua aku ngerasa pas disuntiknya itu lebih sakit daripada yang pertama, lebih berasa untuk suntiknya gitu. Cuman tetap aja masih bisa ditahan sih, soalnya cuman kayak berapa detik doang gitu kan disuntiknya. Nah terus aku mau jelasin dulu efek samping dari vaksin yang pertamanya dulu ya, yang aku rasain. Itu setelah vaksinnya banget kan, pas observasi itu nggak kenapa-napa, aman. Terus setelah pulangnya juga sebenarnya nggak ada efek yang gimana-gimana di aku. Mungkin aku cuman ngerasa sedikit lemes aja hari itu, tapi cuman sedikit aja sih, yang masih bisa aktivitas biasa gitu. Paling kayak cuman capek nih gue, yang kayak gitu doang. Terus udah sih itu doang untuk hari pertamanya. Terus besokannya setelah vaksin yang pertama itu aku baru ngerasain beberapa efek samping, tapi nggak berat sih. Yang ini tuh efeknya tuh emang wajar gitu kalau kalian habis vaksin gitu, karena itu reaksi imunitas dari tubuh kalian gitu. Dan untuk efek setiap orang itu tuh beda-beda, jadi nggak sama karena respon tubuh dari setiap orang itu beda gitu. Nah ini yang aku dapetin di hari keduanya setelah vaksin yang pertama. Itu badan aku lebih lemes daripada yang kemarin, tapi masih oke gitu, masih bisa aktivitas gitu, cuman lebih lemes aja. Terus aku ngerasa lebih lapar gitu, jadi bawaannya tuh pengen makan, bawaannya tuh lapar terus gitu. Terus habis itu di sini aku nggak terlalu ngerasa ngantuk karena ada beberapa orang yang habis vaksin ini tuh dia tuh lebih ngantuk gitu, tapi aku nggak terlalu ngantuk, biasa aja gitu yang vaksin yang pertama ini. Terus abis itu yang tangan bekas suntiknya itu, yang vaksin pertama itu tuh nyeri banget sih, nyeri. Terus kayak pegal, kayak diangkat gini sedikit tuh berasa banget gitu bekas suntikannya gitu, tapi masih aman banget gitu. Cuman emang berasa banget sih sebenarnya di hari pertama vaksin dan besokannya itu berasa banget sih bekas suntikannya gitu. Cuman masih yang sakit-sakit oke lah gitu, nggak yang bahaya atau yang lebay gimana gitu. Cuman kayak diangkat sedikit sakit, nyeri gitu. Itu yang pertama tuh aku cuman ngerasa itu, pokoknya nggak ngerasa pusing. Terus aku juga ngerasa demam, tapi aku nggak ngukur pakai termometer sih. Cuman badan aku emang agak sedikit anget, nggak yang lebay banget, maksudnya nggak yang parah banget demamnya, ya agak sedikit anget aja sih pas dipegang gitu. Tapi itu cuman besokannya setelah vaksin yang pertama doang sih. Terus hari kedua setelah vaksin yang pertama udah aman gitu, badan aku fit lagi, aku udah bisa olahraga lagi, pokoknya udah kembali normal gitu. Jadi bener-bener aku ngerasain efeknya tuh pas di hari kedua setelah suntik vaksin yang pertama doang gitu. Nah itu untuk efek yang vaksin yang pertama. Sekarang untuk efek samping vaksin yang kedua, dosis yang kedua yang aku lakuin di tanggal 22 Februari 2021. Itu setelah pas observasi aman, gak kenapa-napa, gak ada pusing atau gimana-gimana gitu. Setelah pulang nih observasi, aku ngerasa sedikit ngantuk, ngantuknya tuh nggak terlalu ngantuk banget gitu, kayak ngantuk yang ngantuk biasa gitu. Yang vaksin yang dosis kedua ini sebenarnya aku ngerasa lebih biasa aja gitu efeknya, maksudnya nggak yang lemes banget, terus nggak yang lapar
nggak ada efek lapar, terus demam juga enggak. Pokoknya aku masih fit banget, bener-bener kayak ya udah gitu. Aku tuh cuman ngerasa sedikit ngantuk aja yang tadi aku udah jelasin. Untuk lemes sih lemes gitu, dan cuman nggak selemes yang vaksin pertama itu gitu. Terus bekas suntik yang kedua itu nggak sesakit yang pertama, bener-bener nggak berasa yang kayak yang pertama gitu loh, berasa dikit doang tapi nggak separah yang kedua gitu. Terus bedanya itu dari vaksin pertama dan kedua, untuk yang vaksin pertama aku ngerasa efeknya tuh lebih terasa di hari keduanya, di besokannya. Untuk yang vaksin kedua aku ngerasa di hari H aku suntiknya itu gitu. Besokannya setelah vaksin yang kedua ini, yang dosis kedua, aku udah fine-fine aja, udah gak kenapa-napa, udah seperti biasa gitu, gak ada yang efek gimana-gimana. Pokoknya dari vaksin pertama dan kedua itu efek yang gak terlalu terasa sih yang di vaksin yang kedua ya gitu. Yang vaksin pertama lumayan, tapi dari efek-efek ini tuh semuanya aman dan ini tuh wajar. Oke guys, jadi itu dia pengalaman vaksin COVID aku. Untuk efek dari tiap orang itu beda-beda, efek samping setelah vaksinnya ini. Dan insya Allah untuk vaksinnya sendiri aman. Kalau untuk aku pribadi dan orang-orang sekitar aku yang udah vaksin sih aman, gak ada yang ngalamin efek gimana-gimana. Makanya kalian harus jujur pas ditanya dan isi formulirnya itu harus banget jujur gitu. Aku berbagi pengalaman ini cuman mau sharing aja gitu, mungkin untuk kalian yang masih takut atau masih penasaran gimana sih vaksinnya itu, terus efek sampingnya apa. Walaupun sebenarnya efek tiap orang tuh beda-beda gitu, cuman kurang lebih ya mungkin ada demam, terus ngerasa lemas, yang kayak gitu-gitu tuh emang respon imun tubuh kita gitu loh. Oke guys, jadi segitu aja cerita dari pengalaman vaksin aku. Ini kartunya yang tadi aku tunjukin. Setelah kalian vaksin, kalian bakal dapet ini. Di belakang ada kayak penyuluhannya gitu, 3M yang harus kalian patuhi. Dan sebenarnya setelah vaksin ini tuh bukan berarti kalian tuh bebas dari COVID gitu. Itu tuh cuman kayak, setahu aku ya, ini tuh cuman, vaksin ini tuh cuman untuk mengurangi efek kalau misalnya kalian terkena COVID gitu. Setelah vaksin kita masih bisa kena COVID gitu, setahu aku ya, yang aku udah baca gitu. Ini tuh bukan untuk menghindari COVID gitu, tapi mencegah efek dari COVID-nya itu. Jadi kalau kalian udah vaksin gitu, walaupun kalian udah vaksin, kalian harus tetap patuhin protokol, yaitu 3M-nya, pakai masker, terus cuci tangan, sama menjaga jarak, itu penting banget. Dan kalian kalau mau vaksin tuh kalau bisa ya, kalian tuh lagi fit gitu, nggak lagi sakit atau nggak enak badan gitu. Karena kalau misalnya kalian lagi nggak enak badan atau nggak fit, kalian bakal ditunda untuk vaksinnya gitu. Oke, dari tadi aku udah mau penutupan tapi masih ngomong terus. Sekian cerita pengalaman aku. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you untuk cerita-cerita selanjutnya dan konten selanjutnya. Thank you for watching, guys.